Putri mahkota itu dikenal dengan nama Dewi Gili Suci, dan kalau menurut prasasti Cane di 1021 Masehi, nama sebenarnya adalah Sri Sanggrama Wijaya Dharma Parasoda Tunggadewi, Putri Airlangga dengan permaisuri, dan di jabatan politiknya sebagai Rakrian Mahapati Ihino, calon utama pengganti raja. Seandainya putri mahkota Kahuripan ini bersedia naik tahta, mungkin tidak ada yang kenal kerajaan Jenggala dan kerajaan Panjalu. Namun, karena sang putri lebih tertarik pada kesunyian dunia spiritual, maka dua prasasti pun didirikan untuk membagi kerajaan menjadi dua. Pembelahan kerajaan Kahuripan itu dilakukan oleh Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswarat Dharma Wangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa dan didokumentasikan dalam beberapa sumber kuno, antara lain 1. Prasasti Pucangan, 2. Prasasti Gandakuti, 3. Relief di patung Joko Dolok, 4. Serat Negara Kertagama, dan yang kelima adalah Serat Calon Arang. Pada tahun 1042 Masehi, 5 tahun setelah pendirian Prasasti Kamlagian, pada usia 52 tahun, Raja Airlangga mendirikan dua prasasti, yaitu Prasasti Pucangan dan Prasasti Gandakuti. Prasasti Pucangan didirikan pada tanggal 20 November 1042 yang isinya peresmian berdirinya kerajaan Panjalu. Rajanya bernama Samarawijaya dan berpusat di daerah Kediri. Sementara Prasasti Gandakuti ditemukan di Gedangan, didirikan pada tanggal 24 November 1042. Isinya peresmian kerajaan Jenggala. Rajanya bernama Mahapanjigarasakan dan kerajaan ini berpusat di Sidoarjo. Kitab Negara Kertagama menceritakan proses pembelahan Kahuripan, sedangkan Serat Calon Arang memberikan informasi yang agak detail terkait peristiwa sebelum pembelahan, saat pembelahan, ketika penobatan dua raja, dan peristiwa setelah pembelahan. Sosok penting di balik pembelahan Kahuripan ini adalah Empu Barada, empu yang sangat memahami permasalahan luar dan dalam Kahuripan. Begitu pahamnya sampai di dalam negara Kertagama, dilikuskan membagi kerajaan dengan terbang sambil menuangkan air dari kendi, yang bertujuan untuk menekan ego dua raja baru dengan menjernihkan situasi di Kahuripan. Sementara Serat Calon Arang yang ditulis di 1540 Masehi, saat Majapahit memasuki injury time, sangat jauh dari masa Airlangga memang. Namun dalam beberapa bab akhir Serat Calon Arang, Raja Airlangga telah berusia 50 tahun. Keinginannya untuk menjadi pertapa semakin kuat. Kahuripan telah stabil. Kendala utamanya adalah siapa penggantinya, karena putri utamanya menolak menduduki tahta. Sedangkan kedua putranya yaitu Samarawijaya dan Mahapanjigarasakan sama kuat dan sama ambisinya. Sejak awal, Airlangga mencoba mengatasi ambisi kedua anak laki-lakinya ini. Setelah membahas masalah ini dengan Empu Barada, diputuskan agar salah satu anaknya memerintah di Bali. Berangkatlah Empu Barada ke Bali dan menyampaikan keinginan Airlangga kepada Empu Kuturan, seorang pendeta tinggi Bali. Ternyata pihak Bali menolak maksud Airlangga, karena Bali akan diperintah oleh anak cucu Empu Kuturan sendiri. Misi Empu Barada gagal. Putra Airlangga tidak bisa menjadi raja di Bali. Karena itu, Airlangga harus membagi kerajaannya menjadi dua. Dan proses penobatan kedua raja ini digambarkan di Selat Calon Arang. Sang Raja Airlangga memerintahkan kepada para menteri, patih dan rangga kanuruhan agar membuat panggung dua buah yang dipakai tempat penghormatan raja dua orang. Tempat itu, setiap tiang ditutupi dengan hiasan kain pinggiran. Permata emas bersinar terang tertata rapi. Kain yang berwarna putih dan ungu, John Sutra putih, berkibar di tiup angin. Dibangunlah panggung di timur dan panggung yang ada di barat. Saat putra-putra yang akan dinobatkan itu sudah siap berbusana, mereka naik ke panggung yang dihiasi dan sama-sama direstui oleh para guru loka, brahmana, pujangga, dan resi yang menobatkan raja dua orang. Suara tabu-tabuhan menggema, gong, gamelan, trompet bersama dengan gendang dan serunai berbunyi riuh rendah memecahkan telinga. Yang duduk di singgasana timur dinamai Sang Raja Jenggala, yang duduk di singgasana barat dinamai Sang Raja Panjalu.
Konsep teritorial Mataram kuno atau kahuripan adalah konsep Mandala. Konsep ini kita sudah bahas di episode 1 dulu, yaitu konsep yang tidak mengenal batas demarkasi yang membuat wilayah kerajaan itu tidak pasti. Tahun ini bisa luas, tahun depan mungkin bisa tambah luas atau malah sempit. Ini tergantung dari kuat tidaknya daerah patron yang disebut Kutaraja dalam meredam atau melindungi wilayah bawahannya. Sebuah daerah yang mempunyai potensi tinggi tidak jarang menjadi rebutan dua daerah patron. Dengan sendirinya, Mandala sering menawarkan konflik antar patron. Pembelahan kerajaan kahuripan dengan batas teritorial merupakan percobaan sejarah konsep Mandala yang dibatasi garis demarkasi. Daerah-daerah bagian Mandala itu sudah ditentukan, dan dua kerajaan muda tidak boleh merebut daerah yang sudah ditentukan. Cara ini dicoba untuk meredam ambisi kedua raja baru yang sudah lama ingin baku hantam itu. Namun, Serat Calon Arang mengabarkan bahwa cara ini ternyata belum efektif. Terbukti adanya serangan dari Kediri ke Jenggala. Dan menurut Serat Calon Arang, beberapa waktu setelah penobatan di pihak Raja Panjalu, ada kusak-kusuk dalam pemerintahannya. Sang Raja Kediri atau Raja Panjalu membuat rencana perang untuk menyerbu Jenggala. Pihak Jenggala yang mengetahui hendak diserang oleh Raja Panjalu menghadaplah sang raja kepada ayahnya, Airlangga, dan memberitahukan bahwa Jenggala akan diserbu oleh Panjalu. Mendengar itu, Raja Airlangga menahan pihak Jenggala untuk tidak melawan dulu, untuk santai dulu, jangan baku hantam dulu. Raja Airlangga akan mengirim utusan ke Kediri. Dan ketika utusan itu sampai di Kediri atau di Panjalu, utusan Airlangga menyampaikan supaya menghentikan perangnya. Namun, Raja Panjalu tidak memperhatikan. Orang-orang di Jenggala ternyata telah siap siaga menyongsong pasukan sang Raja Panjalu ini. Pasukan Mahapanjagarasakan sama banyaknya dan sama nekatnya. Ujung tombak kedua pasukan sudah bertemu dan sudah saling tusuk, sudah saling panah. Raja Airlangga mencoba menghentikan peperangan itu, tetapi tidak diperhatikan. Raja Airlangga segera mengirim utusan memberitahukan kepada sang pendeta Empu Barada untuk meminta melerai peperangan. Empu Barada segera menuju Raja Panjalu, dan kepada Raja Panjalu ini, Empu Pendeta berkata bahwa maksudnya datang melerai perang, akan berhati-hati membagi dua wilayah desa di Pulau Jawa ini. Apabila Raja Panjalu tidak menerima nasihat ini, Raja akan mendapat kutuk karena berperang dengan saudaranya. Di Jenggala, Pendeta Barada juga berkata untuk menghentikan perang itu. Untuk itu, Empu Barada akan membagi upeti di Pulau Jawa, termasuk para petani semua, selain yang diserahkan kepada Airlangga. Sesudah demikian mereka mengundurkan diri bersama-sama pas sucinya masing-masing. Dibagilah penduduk desa itu semua, dan desanya oleh sang pendeta. Mereka ingin bagian masing-masing dan sama-sama diberitahu tentang Manusasana, ajaran tingkah laku manusia, terutama Raja Puruna, mengenai hubungan rakyat petani itu, supaya tahu batas-batas wilayah kerajaan. Sedikit analisa. Penyebabnya adalah faktor pembagian daerah bawahan. Lantas seperti apa proses pembagian kahuripan itu? Negara Kertagama menggambarkan Empu Barada terbang ke angkasa dan mengucurkan air dari kendi sebagai batas dua kerajaan tersebut. Negara Kertagama adalah karya sastra dengan banyak kiasan, termasuk dalam proses pembelahan ini. Bagi yang percaya dengan terbangnya Empu Barada, ya silakan saja. Tapi mari kita coba melihat dari sisi Serat Calon Arang. Saat melerai peperangan, Empu Barada berkata kepada Raja Kediri, yaitu Samarwijaya, akan membagi daerah dengan adil. Muncul asumsi dari sini bahwa pembelahan terjadi sesudah penobatan, sesudah pendirian Prasasti Bujangan dan Gandakuti. Kemudian muncul asumsi bahwa Empu Barada membagi kahuripan dengan melibatkan sebuah tim di mana Empu Barada adalah ketuanya. Jadi Empu Barada tidak asal terbang dan membagi, tetapi ada banyak pertimbangan untuk menentukan daerah mana ikut siapa. Sebab antara sisi utara dan sisi selatan Jawa tidak sama tingkat potensinya, terutama jika bicara ekonomi dan kemakmurannya. Ketika di Kediri, Empu Barada berkata akan membagi daerah-daerah yang akan menjadi kekuasaan Kediri. Dan kepada Jenggala, Empu berkata menghitung upetinya. Upeti inilah ukuran yang dipakai Empu Barada untuk melihat potensi sebuah daerah. Sedapat mungkin, jumlah upeti dua kerajaan itu tidak jauh beda.
Yang jadi masalah adalah luas kerajaan tidak mungkin sama, dan ini bukan sesuatu yang adil. Empu Barada harus berpikir keras untuk ini, sampai kemudian empu bisa membagi secara bijak luas kerajaan ini. Kemampuan inilah yang ibarat terbang ke langit, melihat segala kemungkinan dan mengucapkan air untuk kehidupan dari tempat yang terbuat dari tanah, yaitu kendi.